Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para alimul allamah, para ustadz, para imam, serta para seluruh imam dan takmir musalla al-ikhwan. Yang saya hormati Kang Faisal, beliau sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya sudah putih semua ini. Yang saya hormati Kang Haji Sayuti, ternyata fans saya banyak malam hari ini. Ibu-ibu sekalian, 11 tahun yang lalu masih terasa segar di ingatan saya bahwa saya pernah hadir di majelis Al-Ikhwan. Pada waktu itu saya masih imut-imut. Saya nyaris tanpa kumis dan jenggot. Setelah 11 tahun berlalu, kita bertemu kembali. Alhamdulillah tidak lagi imut-imut, tapi sudah jadi amit-amit. Jenggot sudah mulai tumbuh di mana-mana, dan alhamdulillah model jenggotnya sudah model jenggot Korea. Sudah banyak yang memutih ini. Ini bertanda apa? Bahwa ternyata hidup itu begitu cepat. Waktu berlalu begitu cepatnya. Akan tetapi yang tidak bisa berubah dan tidak boleh berubah di antara kita adalah rasa kasih sayang di antara sesama kita semuanya. Waktu boleh berganti, zaman boleh berubah, keadaan pun memang harus setiap waktu, setiap saat harus berganti. Tetapi yang tidak boleh berubah dan tidak boleh berganti adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita masuk pada tanggal 14 bulan Sya'ban. Sya'ban itu banyak makna dan arti, bahkan sebagian ulama mengatakan ada 20 makna dari Sya'ban itu sendiri. Sya'ban bisa bermakna cabang-cabang kebaikan. Sya'ban bisa bermakna jalan kecil setapak. Karena memang untuk mencapai sebuah ridha Allah itu bukan persoalan gampang. Maka pada malam hari ini tanggal 14 bulan Sya'ban, dan pada besok malam insya Allah kita akan masuk pada tanggal 15 bulan Sya'ban, yang di dalam bahasa Arab dikenal dengan nisfus Sya'ban, yang kita sering menyebutnya sebagai pertengahan bulan Sya'ban. Sebelum saya sampaikan sesuatu dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mu'ad bin Jabal menceritakan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yattali'allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min sya'bani fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, kemudian Imam Tabrani, Imam Baihaqi, dan kemudian Imam Ibnu Majah
dan setidaknya ada 6 sampai imam atau 7 perawi hadis yang mengatakan bahwa hadis ini, ada yang mengatakan berderajat hasan, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pertengahan malam Sya'ban Allah memperhatikan kita semua hambanya. Yattali'allahu azza wa jalla, pada malam nisfu Sya'ban, besok malam Allah menatap kita dengan tatapan rahmat dan kasih sayang. Pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah berkenan mengampuni setiap hamba-hambanya, kecuali 2 orang yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Yang pertama, illa li musyrikin aw musyahin. Orang yang pertama pasti tidak mendapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang berperilaku syirik, yang menduakan Allah baik dalam fikiran ataupun hatinya, apalagi ucapan dan perbuatannya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah tidak berkenan mengampuni dosanya. Dan yang kedua, au musyahin, atau orang-orang yang hatinya selalu diliputi rasa kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini berbahaya saudaraku. Musyrik, perilaku syirik bisa kita hindarkan. Memang kita nyata-nyata tidak menduakan Allah. Memang nyata-nyata kita tidak datang ke tempat ibadahnya orang lain untuk menyembah Tuhan selain Allah. Memang dengan jelas dan nyata kita meyakini Allah. Tetapi yang paling berbahaya adalah yang kedua, ketika hati kita ini diliputi rasa benci, bahkan menanamkan rasa kebencian atau menyebarkan kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman, maka pada malam nisfu Sya'ban Allah tidak berkenan mengampuni 2 manusia, manusia yang syirik kepada Allah, dan yang kedua, manusia yang selalu menebar kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dalik. Sebelum saya lanjut, boleh saya minum? Dari tadi tak boleh minum saya ini. Ini panitia aneh ini. Saya dikasih suruh makan kue tapi nggak ada airnya. Dari tadi Kang Sayuti, monggo. Saya bilang monggo. Monggo-monggoan dari terus tadi ini. Bu, ibu. Ya, alhamdulillah. Sering nonton saya. Alhamdulillah. Perlu saya sampaikan bahwa channel yang saya buat sekitar 2 bulan yang lalu, atas doa para ibu-ibu, hari ini follower kita hampir 20.000. Hanya dalam 2 bulan itu atas doa ibu-ibu dan jamaah semuanya. Dan perlu saya sampaikan, ibu-ibu yang sudah nonton kemudian membagikan kepada orang lain, hasilnya sudah saya sampaikan kepada tim official, 50% itu harus diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang saya tidak ngambil. Saya kemana-mana, Kang Faisal ceramah kemana-mana, saya tidak biasa menerima amplop. Saya ceramah kemana-mana nggak seneng sama amplop, Pak. Hah? Cantik ibu nih, tahu perasaan saya rupanya. Saya tidak terbiasa terima amplop, Kang Faisal, jadi mohon maaf. Dari sekarang sebelum saya menyelesaikan ceramah, sampai kapanpun saya diundang ceramah, saya tidak bakal terima amplopnya. Kalau isinya insya Allah. Mestinya malam hari ini kita berbahagia, kita dikumpulkan oleh Allah. Salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid Allah. Tempat sujud kepada Allah salah satu di antaranya adalah musalla. Musalla bermakna tempat kita salat. Dengan kita bertemu seperti ini pasti akan menghilangkan rasa kebencian di antara sesama. Ketika kita duduk di majelis ini, rasa benci kita hilang. Rasa marah dan rasa kesal kepada orang akan hilang. Bahkan yang paling penting adalah rasa sombong di hati kita, pasti dengan sendirinya akan hilang ketika kita mau bersama-sama duduk di satu majelis. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak bakal masuk surga seseorang tidak bakal masuk surganya Allah
Kalau di dalam hatinya masih ada sedikit saja rasa sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia yang lain. Apa yang bisa kita sombongkan dari hidup? Harta, jabatan, kekuasaan, istri yang cantik, suami yang ganteng. Nih, Kang Faisal cinta sama istri? Jangan nak bual Kang Faisal. Ini musola ini. Kang Sayuti masih cinta sama istri? Siap. Tapi itu bual. Cinta kepada istri sewajarnya saja. Karena cinta kepada suami juga sewajarnya. Cinta kepada harta sewajarnya saja. Cinta kepada jabatan sewajarnya saja. Karena pada akhirnya semuanya pilihannya dua, kata Nabi, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah sesukamu. Kalau memang awak tak mau sholat, tak masalah, kata Nabi. Tidak mau puasa, itu hakmu. Tidak mau zakat, terserah. Tidak mau beramal soleh, itu terserah. Tapi ingat, kamu pasti mati. Mati itu pasti dan tidak bisa ditawar. Yang kedua, ihbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintai apa yang memang pantas untuk kamu cintai, tapi jangan keterlaluan, sebab suatu saat engkau pasti akan ditinggalkan atau meninggalkan. Kang Faisal sehari ini mencintai istri dan anak. Pada suatu masa kita pasti meninggalkan atau ditinggalkan. Pertanyaannya untuk Kang Faisal, apakah mau meninggalkan istri atau ditinggalkan istri? Berat Pak Ustaz, berat pala nih rasanya. Hah? Itu terserah Allah. Kadang kita hidup, ya Allah, kita hidup ketika duduk berduaan bersama istri, indah rasanya. Bersama orang yang paling kita kasih, luar biasa hidup ini rasanya. Tetapi ingat bahwa semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti akan berakhir. Kadang cinta sama istri mati-matian, tapi pas bagian istri mati, kawin lagi dia. Itu Kang Faisal, saya apa lagi? Mama-mama yang ditinggalkan laki, cuma 2 hari jak nangis. Abang, apa pula kau tega tinggalkan aku, bang? Dicolek dengan kawan, kau sedih amat ke? Tak ada, aku malah senang apa dia tak mati dari kemarin, gitu dia. Itulah manusia. Ya sifatnya manusia memang seperti itu di mana-mana. Kang Muhlis, saya mah tahu Kang Muhlis ini seperti apa. Rahasia Pak Ustadz, jangan dibuka di sinilah gitu. Nah ibu-ibu nih malam hari ini mohon izin ya, bismillah. Saya juga mohon maaf dan minta izin, terutama kepada para ustadz, para sepuh, para penetua. Saya mohon izin, saya duduk di kursi. Saya bukan merasa lebih terhormat, saya tidak merasa lebih baik, tapi memang karena jadwal saya yang sampai hari ini, Kang Faisal, mulai dari bulan Februari sampai nanti 2 hari menjelang Ramadan baru selesai. Hanya istirahat 2 hari, kemudian Ramadan. Selama Ramadan nanti kita full lagi jadwalnya, pagi, siang, sore, malam. Dan nanti kemudian selesai Ramadan banyak jadwal ke Batam, kemudian selain Batam kemudian nanti ke Belitung, dan selanjutnya ke daerah Sumatera Utara, dan kemudian mungkin nanti ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya tidak merasa terkenal, itu biasa, karena ini adalah nikmat dari Allah dan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibu-ibu sering nonton saya, jangan menganggap saya orang hebat, jangan. Karena khawatir saya menjadi lupa diri, dan saya khawatir menjadi sombong kepada Allah dan kepada saudara. Maka untuk menghilangkan rasa sombong dan merasa lebih baik dibandingkan orang lain, yuk malam ini kita ngaji bareng, kita sinau bareng, kita ma'yahan, kita ngaji bareng. Saya tidak merasa lebih tahu dari saudara.
Saya memandang saudara dengan pandangan kasih sayang, dan saya menganggap semua yang hadir malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkaitan tentang acara kita malam hari ini adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Faisal, musola ini kalau subuhnya penuh ya, musola kita subuhnya penuh enggak? Penuh sampai keluar, sholatnya di luar semua. Bu, Allah sudah memanggil kita dengan panggilan rahmat dan kasih sayang. Allah memanggil kita dengan cinta dan rahmat. Rak'atani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat waktu fajar, salat 2 rakaat waktu subuh, pahalanya lebih baik dengan isi dunia dan seluruh isinya. Dunia itu kecil bagi Allah, tapi kita selalu memandangnya seakan-akan dunia ini begitu besar. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan sujud kita kepada Allah waktu subuh. Dan hal yang paling nanti kita rindukan di hadapan Allah, ketika nanti kita bersama-sama di yaumil qiyamah, yang kita rindukan bukan puasa kita, yang kita rindukan bukan zikir kita, yang kita rindukan bukan puasa kita, yang kita rindukan bukan witir, bukan tarawih, yang kita rindukan pada waktu itu bukan apa yang kita berikan kepada orang lain, tetapi yang paling kita rindukan adalah sujud kita ketika kita sujud dalam sholat fardu kita kepada Allah. Semuanya menjadi percuma kalau tidak ada sholatnya. Amal yang kita lakukan tidak dihitung oleh Allah kalau di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah. Sebab tujuan utama Allah menciptakan kita adalah sujud kepada Allah. Maka pergunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena ada jutaan bahkan miliaran manusia yang ada di alam kubur hanya meminta kepada Allah sesaat saja dikembalikan ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang di alam kubur, yang mulai meninggal dari Nabi Allah Adam sampai hari ini yang tadi pagi, mereka berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya waktu kematianku engkau mundurkan saja sedikit saja ya Allah, engkau menunda atau engkau kembalikan aku ke dunia ya Allah, fa asaddaqaq, maka aku akan bersedekah. Kenapa sedekah? Karena manfaat sedekah walaupun kita meninggal pahalanya akan terus mengalir. Yang sedekah untuk musola, yang sedekah semen, yang sedekah pasir, yang sedekah besi, yang sedekah uang, yang sedekah makanan, yang sedekah pikiran. Ketika kita mati, Allah akan mengalirkan pahalanya untuk sedekah-sedekah kita, dan itu pasti. Jangan pernah meragukan Allah. Wa akum minas salihin, ya Allah, kalau engkau kembalikan aku ke bumi, maka aku pasti salat ya Allah, aku pasti sujud ya Allah, aku pasti berbuat baik ya Allah. Tapi Allah sudah memvonis, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba kematianmu, kata Allah, tidak bisa Allah mundurkan, tidak bisa Allah majukan, apalagi cuma kita. Bahkan orang-orang saleh sekalipun semuanya tidak bisa mundur, semuanya tidak bisa dimajukan. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, subuh dengerin orang adzan, berangkat ke masjid. Sebab salat berjamaah di musholla kita ini, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun ngentikan, Rasulullah sudah mengatakan bahwa salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajat. Pahalanya orang salat berjamaah, kata Nabi, orang salat berjamaah salatnya pasti diterima. Sholat sendirian belum tentu diterima. Diterima sekalipun pahalanya cuma 1.
Bu, boleh saya tanya sama ibu? Bu, boleh pilih mau uang 1 juta apa 1 miliar? Hah? 1 juta apa 1 miliar? Kang Faisal, 1 juta apa 1 miliar? 1 miliar. Sudah dijanjikan sama Allah, sama Rasulullah, yang sholat berjamaah di musola Al-Ikhwan pahalanya 27, apalagi di musola ditambah kali 25, kebaikannya 27 pahala, terus karena sholat berjamaah aja di masjid atau musola masih dikali 25. Tapi kita masih senang sholat di rumah, itu mah masih mending Pak Ustadz. Suami saya mah sholat subuhnya jam 8, itu pun sholat gabungan antara subuh sama duha, dirapel. Tuh subuh-subuh nanti anak-anak muda yang biasa adzan siapa sih di musola kita, Pak? Yang biasa adzan di musola kita siapa? Mana Pak Anjang? Pak Anjang yang mana, Pak? Yang mana? Yang paling sepuh. Yang duduk di kursi. Yang sepuh. Oh, beliau. Umur berapa, Abah? Umur berapa? 80. 80? Begini. Saya bukan nakut-nakutin, Abah ya. Cuma cerita ini mah. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, tiba-tiba menjelang subuh ada seseorang yang mengucapkan salam di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah keluar, Rasulullah membuka pintunya, ternyata tamu istimewa subuh itu adalah Israel. Tahu Israel? Tahu Israel? Tahu? Sudah kenal? Mau kenalan? Nanti saya kasih tahu. Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Padahal kota Madinah itu dinginnya luar biasa kalau subuh. Tetapi karena yang dilihat oleh Nabi tamunya adalah Israel, keringat dingin bercucuran di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika tamu itu yang datang ke rumah Pak Anjang. Assalamualaikum Pak Anjang. Sekali dibuka, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya malaikat maut. Wah, gawat ini. Rasulullah kemudian bertanya, ya Israel, apa tujuanmu kemari? Ya Rasulullah, orang yang sedang adzan subuh di masjid, orang yang sedang adzan di masjid, besok menjelang asar nyawanya saya cabut. Hati-hati Pak Anjang. Rasulullah bingung. Kenapa ya malaikat? Ada apa ini? Tidak. Saya hanya mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan kabar ini, bahwa besok asar sahabatmu yang sedang adzan di masjidmu itu, besok asar nyawanya saya cabut. Kaget Rasulullah mendengar berita dari malaikat. Dan ketika Rasulullah berangkat sholat subuh, masuk ke masjid, pertama kali yang dilihat adalah sahabat yang sedang adzan. Jadi besok kalau Pak Faisal masuk musola ini, perhatikan Pak Anjang. Dalam benak Rasulullah, ya Allah, malaikat barusan memberikan kabar bahwa nanti menjelang asar nyawanya akan dicabut. Setelah selesai sholat subuh dan kemudian berganti sholat duhur, Rasulullah mendengarkan adzannya Pak Anjang lagi, maksudnya sahabat yang tadi. Dan Rasulullah berkata dalam hatinya, ya Allah, sahabatku ini tidak akan adzan lagi nanti di asar, dan ini adalah adzannya yang terakhir.
Betapa aku suatu hari pasti akan merindukan suaranya ketika memanggil adzan, ya Rabb. Dan menjelang salat asar Rasulullah menggigil badannya. Ketika menjelang salat asar yang difikirkan oleh Rasulullah adalah orang yang adzan. Apakah orang ini adzan lagi atau tidak? Karena ini menjelang waktu asar, Rasulullah berpikir, apakah orang ini benar akan dicabut atau tidak oleh malaikat? Ternyata ketakutan Rasulullah itu selesai. Ketika masuk waktu asar, ternyata sahabat yang dimaksud oleh malaikat tadi yang subuh, ternyata masih adzan lagi. Bahagia Rasulullah ketika itu terjadi. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah memanggil malaikat Israel, ya Israel, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Rasul. Malaikat, saya mau tanya sama kamu. Tadi subuh kamu bilang bahwa orang yang sedang adzan, yang biasa adzan, sahabatku yang adzan di masjid, menjelang asar akan kau cabut nyawanya. Kenapa dia masih adzan lagi dan masih hidup? Malaikat menjawab, ya Rasulullah, perintah Allah sudah Allah tetapkan. Tetapi ketika aku mau mengambil nyawanya ya Rasulullah, ternyata pada saat itu sahabatmu yang biasa adzan di masjidmu, dia sedang bersilaturahim kepada tetangganya. Maka pada saat itu turun perintah dari Allah agar aku menunda untuk mencabut nyawanya. Dan bahkan Allah berkenan menambah usianya 83 tahun lagi ke depan. Hanya karena dia berbuat itu ya Rasulullah. Hanya karena dia sedang bersilaturahim kepada tetangganya, kepada sahabatnya dan kaum muslimin. Pertanyaannya, tadi usia Pak Anjang 80 tahun ditambah 83 jadi berapa? 100? Apa enggak kepanjangan ya? Yang dimaksud itu adalah nilai-nilai kebaikan dari silaturahim kita. Man arada ayyabsutallahu lahu rizqahu wa yunsa'alahu min atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang Allah ingin dirinya dimudahkan rezekinya, rezekinya luas, usahanya gampang, wa yunsa'alahu min atharihi, dan Allah panjangkan usianya, falyasil rahimahu, sering-seringlah kalian bersilaturahim. Maka malam hari ini pertemuan kita ini mudah-mudahan selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan rezeki kita, Allah gampangkan rezeki yang halal, Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salihah, dan kemudian Allah jadikan hidup kita ini sepanjang dan bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat, terutama salat subuh memang berat. Makanya anak-anak muda Masjid Musholla Al-Ikhwan, jangan biarkan datuk kita Pak Anjang adzan subuh, tapi ganti dengan anak-anak muda yang suaranya lebih agak sedikit sehat. Sholat subuh itu memang berat, apalagi mendengarkan adzan yang banyak batuk. As-salatu khairum minan naum, kan makin tidur. Tapi anak muda ingat, nada azannya jangan kebalik. Biasanya anak-anak muda yang azan di masjid, di musola kebalik. As-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik dari tidur. Tidur semua jamaahnya, makin lelap dia. Balik, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Jadi bangun, tapi tak bangun-bangun Pak Ustadz. Boleh tambah nada? Boleh. Kau bentak-bentak lah azan kau.
Biar jamaahnya cepat bangun, Haji Sayuti cepat masuk ke musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak masalah. Yang tak boleh ditambah itu adzannya Pak Muklis. Kesal dengan jamaah tak mau datang, ditambah yang sholat subuh di musola dapat 500.000. Insya Allah jam 1 musola kita udah penuh jamaahnya. Itulah manusia. Kita ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi pengen kontan. Berharap dan berdoa kepada Allah pengennya cepat. Karena memang Allah menciptakan manusia itu pasti terburu-buru sifatnya. Wa khuliqal insan ajula. Dan aku ciptakan manusia dengan sifatnya yang selalu terburu-buru. Berdoa terburu-buru, mau makan terburu-buru, mau ibadah terburu-buru, bahkan sholat sekalipun kita suka terburu-buru. Berapa menit kita sholat? Sholat kita di musola berapa menit Kang Faisal? 5 menit. Itu kalau subuh ya. Yang bahaya kalau udah musim tarawih, yang pesen itu Kang Mukhlis. Karena di Siantan ini saya hafal sudah ibu. Kalau imam seperti saya mah insya Allah pasti nggak laku. Kalau imamnya Ustaz Jen Mosin banyak laga dia kata dia kan. Bagus kita balik kata dia. Dari mulai saya takbir tuh Allahu Akbar balik gitu dia. Padahal nih bu, dengerin ya, salat kita itu sedang menghadap Allah. Salat kita itu sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku, menciptakan aku ya Allah. Kemudian Engkau pelihara aku dengan nikmat-Mu. Engkau jadikan aku seperti ini ya Allah, rezeki luas, anak-anak yang baik ya Allah. Maka wajib bagi diriku untuk bersyukur kepadamu. Dan syukur yang sebenarnya adalah salat kita menghadap kepada Allah. Jangan main-main waktu salat, karena salat adalah penghadapan kita kepada Allah. Maka ketika selesai niat kemudian bertakbir, takbir pertama disebut dengan takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain di dalam salat tidak disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir pertama disebut takbiratul ihram karena setelah takbir ini haram hukumnya mengingat selain Allah di dalam salat. Mulai dari takbir Allahu Akbar, angkat tangan kita, tundukkan wajah kita dan katakan dalam hati, niat hamba salat menghadapmu ya Allah. Tundukkan hati, tundukkan kepala. Tidak boleh lagi ada kesombongan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan hartanya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan kesibukannya yang lain. Karena kita sedang berbicara kepada Allah, kita sujud di bumi, kita berbisik di bumi, tapi Allah yang mendengarkan di arsy-Nya. Seandainya salat kita ini baik, seandainya salat kita ini benar, maka niscaya gunung-gunung yang ada di sekitar kita bisa kita perintah untuk menghadap kepada kita. Seandainya salat dan sujud kita benar, maka niscaya ikan-ikan yang ada di lautan akan mau mendengarkan kita. Tetapi persoalan beratnya adalah ternyata waktu salat kita pun kita masih belum sadar bahwa kita sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam salat, hati-hati dalam ibadah. Maka nanti kalau menyangkut masalah hal yang menyangkut rukun-rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan salat, belajar sama ustadznya, tanya sama imamnya, tanya sama guru-guru ngajinya. Khawatir salatnya tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah sudah janji sama ibu-ibu, Allah janji sama jamaah al-ikhwan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatin minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Jika seandainya penduduk satu negeri, ini gang apa ini? Seandainya penduduk Teluk Betung 1, 2 dan 3, Teluk Betung yang lain beriman kepada Allah. Syaratnya pertama iman kepada Allah, yang kedua bertakwa kepada Allah dengan imannya. La fatahna alaikum barakatim minas sama, maka Allah niscaya akan membuka pintu barakah dari langit dan Allah keluarkan barakah dari bumi. Walaupun harta kita tidak banyak, walaupun uang kita tidak berlimpah, walaupun jabatan kita tidak tinggi, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita biasa saja, tapi ketika kita senang sujud kepada Allah, maka Allah akan senang kepada kita. Dan ketika kita senang kepada Allah dan Allah senang kepada kita, apapun yang kita inginkan tidak perlu kita meminta, karena Allah pasti menyiapkannya. Tetapi mereka dusta, kata Allah. Mereka tidak percaya kepada ayatku, mereka tidak percaya kepada Quran, mereka tidak percaya kepada Nabi, mereka tidak percaya pada kalam-kalamnya ulama, mereka tidak percaya kepada ustadz-ustadz dan imamnya yang di sini. Faqadnakum bima kanu yaksibun, maka kami turunkan siksa kepada mereka atas apa yang telah mereka dustai. Siksa Allah tidak menunggu di akhirat, siksa Allah tidak menunggu di alam kubur, tapi ketika kita hidup susah, itu siksa Allah. Ketika pikiran sempit, itu siksaan Allah. Ketika hati tidak pernah bahagia, itu siksaan Allah kepada kita, karena kita lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk kita sholawatan sebentar saja ya. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihimi maula ala habibika khairil khalqi kull huwal habibul ladzi turja syafa' likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maula lim daiman ala ril khalqi kun ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penuhi musalla kita, penuhi kewajiban kita kepada Allah, maka Allah pasti memenuhi segala hajat dan keinginan kita. Jangan pernah memaksa-maksa Allah untuk mengabulkan doa dan pengharapan kita kepada Allah. Sebab Allah memang sudah berjanji bahwa ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menjamin semuanya. Kenapa kita harus menggugat Allah? Bukankah semuanya sudah Allah tetapkan? Bukankah Allah menjamin semuanya? Dari hal yang demikian, maka berhati-hatilah saudaraku sekalian. Yuk penuhi musholla kita,
Lebih-lebih sebentar lagi kita masuk Ramadan. Penuhi masjid kita dengan ibadah, baik solat fardu, solat berjamaah, solat tarawih, solat witir, kemudian ditambah dengan tadarrus, ditambah dengan i'tikaf, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Tinggalkan perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan lagi mempersoalkan perbedaan kecil. Jangan karena perbedaan yang ada di antara kita di masjid sampai kemudian kita tidak mau datang ke musholla ini. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, ada tetangga saya kalau sholat subuh dia tidak mau kunut, apakah boleh? Begini saya jelaskan biar kita tidak ribut masalah kunut dan tidak kunut. Yang pertama, Imam Malik, nama madhabnya madhab Maliki. Imam Malik madhabnya paling banyak dipakai di Maroko, di Aljazair, di Tunisia dan beberapa negara Afrika. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik kunut, tapi kunutnya sebelum ruku dan bacaannya pelan. Allahumma hdini fiman hadait. Tidak kedengaran sama yang di belakang. Imam yang kedua, Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan Imam Hanafi, yang paling banyak dipakai di Baghdad, di Irak dan di sekitarnya, di Kufah, di Basrah. Tidak kunut. Karena kata Imam Hanafi, dulu Rasulullah tidak kunut, setelah itu kunut dan kemudian tidak kunut. Maka Imam Hanafi dengan madhabnya, madhab Hanafiyah, tidak kunut. Yang ketiga, Imam Syafi'i, kita pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, kunutnya setelah ruku dan suaranya dikerasin. Kalau sendirian Allahumma hdini fi man hadait, kalau berjamaah Allahumma hdina fi man hadait. Yang keempat, madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Padahal gurunya Imam Syafi'i kunut, tapi kunutnya sir. Imam Syafi'i kunut, tapi kunutnya jahar atau jelas. Tapi muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal kunut sekali-kali ketika dalam kondisi tertentu, maka disebut dengan nazilah. Kadangkala madhab Hambali berkunut, kadang tidak berkunut. Tapi kalau dalam kondisi yang berat, madhab Hambali berkunut. Tapi kita tidak perlu datang ke Afrika, tidak perlu datang ke Hijaz, tidak perlu datang ke Baghdad, tidak perlu datang ke India. Semuanya ada di Indonesia. Lengkap di Indonesia ini. Semuanya sah, Ustadz, sah. Yang tak sah mana? Yang tak pernah kunut. Karena tak sholat-sholat dia. Ada lagi masalah ribut. Pak Ustadz, saya tak mau datang lagi ke surau Al-Ikhwan. Ngapa pula? Tak suka dengan imamnya. Siapa imamnya? Pak Faisal, gitu dia. Ngapa pula kan Pak Faisal? Kalau dia turun dari ruku mau sujud, tangannya dulu. Kalau ente, saya pakai lutut dulu. Saya jelasin. Yang sujud tangannya turun duluan, itu riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Yang turun ke sujud pakai lututnya dulu, itu riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr. Sama, sah. Sujud pakai tangan duluan, sah. Pakai dengkul dulu, sah. Yang masalah kalau pakai jidat duluan. Mau dites besok subuh, kepala duluan, ambil jalan tengah. Tak usah ribut masalah itu. Saya sakit hati Pak Ustadz gara-gara tahiyat. Ngapa pula? Ada kawan saya tahiyat begini Pak Ustadz, yang sebelah saya medam gini. Nah, ada kan Pak? Ada. Kang Faisal yang medam bukan? Karena berbeda memaknai kalimat taharrakah, bergerak dan menggerak-gerakkan. Ada madhab yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu.
Macam mana Pak Ustadz? Sah. Yang tak sah yang macam mana? At-tahiyatul mubarak. Itu tak sah. Ada yang ribut masalah takbir. Boleh saya berdiri? Biar nampak semuanya. Oh, cantik-cantik ternyata yang di belakang. Ada teman saya begini Pak Ustadz, Allahu Akbar, sah. Karena Imam Hanafi kalau takbir Allahu Akbar di sini. Imam Syafi'i di tengah. Hambali sebagian begini, Maliki begini. Ada yang di samping Allahu Akbar di samping. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang baru Pak Ustaz, Allahu Akbar. Ada sah, ada riwayatnya. Ada yang paling aneh Pak Ustaz, Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Macam mana lah Pak Ustadz, saya pernah sholat, kawan saya sebelah Allahu Akbar begini. Saya jawab, kau balas dia. Kau takbir juga Allahu Akbar begini. Tak usah ribut masalah itu, biasa saja. Dan semua madhab fikih yang ini ada di Indonesia. Tidak perlu ribut. Tapi ada juga takbir yang masalah. Oh Allah. Allah ada, Allah ada. Macam mana Pak Ustadz? Itu namanya waswas. Waswas tidak boleh. Kalau 3 kali takbir batal sholatnya. Yang bahaya kalau dia waswas jadi imam, ngeprank makmum. Sami Allah. Tak boleh. Maka orang waswas tak layak jadi imam, karena membahayakan kepada makmum. Karena kalau sampai orang waswas itu jadi imam, otomatis dia meragukan sholatnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang imam waswas terhadap kepemimpinannya dalam sholat, otomatis jamaahnya bermasalah. Sudah berapa menit saya ceramah? Sebentar lagi saya ceramahnya. Berapa menit? Tak boleh lama-lama ya. Wah, kalau pintar semua nanti saya banyak saingan jadinya. Jadi ini penting Pak, pelajaran untuk salat ini penting. Jadi kalau memang kita tidak tahu tentang satu ilmu, ya udah tanya. Kemudian jawabannya yang berbeda itu harus kita hormati. Tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada menyebabkan kita berpecah. Maka tidak kalah pentingnya imam yang sedang imamin salat lihat ke belakang. Maka sunnah bagi imam yang memimpin salat berjamaah melihat imam makmum ke belakang. Maka kata Nabi, rapatkan barisannya, istawu wa tarasu wa la takhtalifu. Rapatkan, luruskan barisannya, jangan saling bertolak belakang. Saya kesal Pak Ustadz, ada kawan saya tuh salatnya begini Pak Ustadz. Habislah kaki kita tuh Pak. Maka kata Nabi, anggota badan manusia yang paling lebar apa? Bahu. Maka kata Nabi, sawwu sufufakum, atau istawu wa tarasu wa suddul khalal. Luruskan, rapatkan barisan kalian, wasuddul khalal, saling menyentuhkan pundak atau bahu, bukan menyentuhkan kaki. Ngincar kaki kawan pula. Ini kalah-kalah Cristiano Ronaldo jadinya. Hati-hati, saya bukan ngolok-ngolok Pak ya, bukan. Ini fikih, ini penting. Karena badan kita yang paling lebar itu bahu, maka kata Nabi, saling bersentuhan bahu. Kalau bersentuhan kaki kepanjangan dan itu masalah. Maka kemudian yang paling penting, imam harus tahu siapa makmumnya. Kalau makmumnya sepuh-sepuh, jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat nanti kalau ada Kang Iwan sih nggak masalah, orang kesehatan Kang Iwan ya. Terlalu lambat juga kasihan. Kan ada di ceramah saya itu, gara-gara imam nggak ngerti makmum, makmumnya yang satu pinter, yang satu
On. Imam ngambil ayat kepanjangan. Surah pertama yang dibaca Al-Baqarah, 2,5 juz. Kalau yang sebelahnya yang pintar khusyuk, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena imam tak faham makmum, yang diambil Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masuk juz kedua, yang Oon angkat kaki sebelah. Lama sekali solatnya Pak Imam ini. Yang khusyuk ujung-ujungnya jadi tak khusyuk. Karena yang sebelah nyolek. Bang, ini surat apa bang? Katanya. Lama sekali Pak Faisal nih bang. Yang awalnya tak mau ngomong jadi ngomong karena kesal. Orang sholat tak boleh ngomong. Yang sebelah ngomong, barusan abang, aku cuma jawab. Masuk bagian ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bikillah, sampai yang terakhir dah selesai. Rakaat pertama 2,5 juz dibaca dengan imam. Kalau makmum yang khusyuk enak, dia tenang. Tapi makmum yang satu udah mulai cun dah. Ini berat nampaknya yang kedua nih. Ternyata aman. Imam tidak membaca surat panjang, tapi yang dibaca Al-Fil. Bang, tadi itu surat apa bang? Katanya. Tadi itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa artinya bang? Sapi betina. Mikir dia, ya Allah, yang betina jak panjang apalagi yang jantan, kata dia kan. Pas dia dengar kata Al-Fil, nanya, bang yang ini apa nih bang? Al-Fil itu kan pendek. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuma karena takut nanya, bang ini berat nih bang, apa nih bang? Katanya Al-Fil. Apa Al-Fil? Gajah. Oh balik aku nih bang. Nah ulak balik. Yang sapi jak panjang apa pakai gajah bang? Katanya. Nah ini penting pak. Jadi imam harus tahu siapa makmumnya, makmum juga harus tahu siapa imamnya. Jangan karena mentang-mentang ibadah, karena mentang-mentang bacaan kita baik, kita hafid Quran kemudian sembarangan mengambil ayat. Khawatir ketika imam itu keliru dalam membaca ayat, sementara yang di belakang tidak mampu untuk mengingatkan masalahnya di situ. Pilihlah ayat-ayat yang terbiasa didengar oleh jamaahnya, atau yang berada pas di belakang imam, kanan kiri 3 orang, orang yang hafid Quran sama dengan imamnya, agar ketika terjadi kekeliruan bacaan atau rukun, maka makmum yang di belakang berhak untuk mengingatkan. Ini sama dalam kepemimpinan hidup. Suami harus tahu siapa istri yang dipimpinnya. Sama dengan Pak RT. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW yang ada di sini. Ketika memimpin masyarakat, memimpin warganya, harus tahu siapa yang sedang dipimpinnya. Sama dengan ketika kita sedang sholat berjamaah, harus tahu siapa yang sedang menjadi makmum kita. Ini penting bagi kita semuanya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena ini menyangkut masalah ibadah yang kita lakukan setiap hari. Jangan sampai kita tidak tahu ilmunya. Khawatir karena tidak tahu ilmunya, banyak hal-hal yang membatalkan sholat. Ternyata kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bahwa malam hari ini saya dipertemukan dengan para jamaah, saya dipertemukan dengan ibu-ibu,
Memang cerita 11 tahun yang lalu saya pernah berada di tempat ini, di pengajian ini, tapi sebenarnya kemarin di rumah Kang Iwan ya. Hah? Kalau arisan di Bapak Iwan. Oh, yang di belakangnya. Kita pernah ketemu, tapi mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya di sini, tetapi kelak ketika bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah, kita akan bersama-sama karena kita termasuk orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Omong-omong, kalau pengen masuk surga, Kang Faisal pesan lantai berapa? Surganya pengen lantai berapa? Hah? Lantai berapa, Kang? Boleh pesan dari sekarang, nggak apa-apa. Ibu-ibu mau pesan lewat saya juga boleh. Kita ini sedang nyicil surga, Pak. Kita melakukan amal dan kebaikan, hakikatnya kita sedang menyicil kebaikan kepada Allah. Ada kalanya kita ibadah tapi emosi bawaannya, ada kalanya kita ibadah tapi nafsu. Coba lihatin nanti bulan Ramadan, semuanya senang baca Quran, hatamin Quran semua. Habis Ramadan selesai semuanya. Ramadan senang berjamaah, selesai Ramadan tinggal 3 lagi. Paling tinggal Kang Sayuti sama Kang Faisal, Kang Iwan paling, Pak Muklis waktu-waktu. Kalau enggak sibuk sama bisnis, iya kan? Para jamaah, mestinya habis Ramadan ada peningkatan, karena selepas Ramadan disebut Syawal. Syawal bermakna meningkat atau peningkatan, meningkat takwanya, meningkat ibadahnya, meningkat kebaikannya, bukan malah turun. Sudahlah, kita tak boleh lama-lama malam ini. Sepertinya Kang Iwan sudah menyiapkan makan untuk saya malam ini. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama ibu-ibu ya, yang dirahmati oleh Allah. Saya sambil guyon tadi itu karena memang saya sebenarnya sudah mulai kerasa agak capek sedikit, karena insya Allah mulai sampai tanggal 11 nanti saya masih ada acara setiap pagi, siang, sore dan malam. Itu semata-mata bukan karena saya gimana, tapi menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan kepada saudara-saudaraku. Kalau di kota Pontianak masih enak, Bu. Kalau saya udah ceramah ke kabupaten yang terjauh, sedih rasanya saya. Saya beberapa kabupaten, termasuk kemarin di Ketapang berapa hari itu, ada satu daerah yang memang sulit untuk dijangkau, Pak. Bukan masalah transportasinya, tapi yang saya tanya sama warga masyarakat sana, adakah di antara kita yang bisa ngajar Quran? Nggak ada. Kita di kota ini masih enak, Pak. Masih banyak ustadz, masih banyak orang-orang yang faham agama. Setiap waktu, setiap saat kita masih dengar pengajian. Ibu-ibunya rajin datang ke pengajian. Di sana pengajiannya setahun sekali. Itu pun nunggu ustadznya, kalau ustadznya mau datang. Kadangkala dipanggil ini, tahun depannya nggak mau datang, kapok. Mungkin termasuk saya yang kapok. Tapi saya sudah niat, kalau memang Allah mengizinkan saya mesti datang. Karena itu kewajiban saya. Sedih sebenarnya. Sedih sebenarnya meninggalkan para jamaah yang ada di daerah pedalaman yang sulit untuk dijangkau. Saya pernah, sebelum saya tutup, saya pernah ceramah paling jauh itu di daerah Gorontalo. Berangkat dari Pontianak, penerbangan pagi, nyampe Jakarta, Jakarta transit Makassar, Makassar masih transit lagi 3 kali penerbangan. Kala-kala berangkat haji kita ini. Besok pagi pengajian, siangnya pengajian lagi. Saya bilang sama teman-teman, kamu ini manggil saya ke sini mau disiksa ya, saya bilang. Tapi lagi-lagi saya pastikan bahwa ini kebaikan di jalan Allah. Selagi memang saya masih sehat, ya Kang Faisal, selagi masih saya sehat, tidak ada halangan, jadwal tidak berbenturan, insya Allah seperti apapun saya datang. Karena Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju Tabuk itu 800 kilo, dan Nabi tidak pakai sepeda motor, Nabi tidak pakai mobil, apalagi Nabi tidak pakai pesawat. Nabi hanya mengendari onta tua. Apakah Nabi mengeluh? Tidak. Kalau saya datang ke sini enak, nyampe ke sini pakai sepeda motor, nyampe di sini kasih minum, dikasih makanan, habis itu pulang dikasih amplop lagi. Kasih enggak, Kang? Oh, enggak kasih tak apa-apa, balik aja saya. Ngasih guru ya, Ibu ya. Ini yang patut saya sampaikan, bahwa dakwah itu sulit. Ada sebagian orang bilang, "Oh, dakwah itu enak." Kata siapa?
Dakwah itu sulit, tapi saya tidak boleh mengeluh karena ini adalah kewajiban saya sebagai sama muslim untuk mengingatkan saudara saya dimanapun itu berada. Maka insya Allah walaupun ini ibadah biasa, tapi saya berharap kepada Allah bahwa apa yang saya sampaikan bisa didengarkan, diresapi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling terakhir nasihat saya, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Nabi berjanji orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh Pak Ustaz? Bolehkah saya pakai sayyidina? Boleh. Karena Nabi pernah mengatakan ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku ini adalah sayyid. Sayyid itu artinya junjungan. Kenapa pakai sayyidina? Junjungan kami. Kenapa pakai sayyidina? Sebagai bentuk ta'zim, rasa hormat, pengagungan kepada Nabi. Mohon izin, ini ada Kang Faisal. Yang di depan namanya Ahmad Murtada. Tidak mungkin saya panggil Do. Assalamualaikum Do, kan tidak mungkin. Panggilannya apa? Murtada. Ahmad Murtada. Kan tidak mungkin saya panggil kemana Do? Atau Kang Faisal. Sal, mana Sal? Kan nggak mungkin, apalagi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita pakai sayyidina? Sebagai bentuk penghormatan. Ada yang protes, Pak Ustadz, Nabi mengajarkan kita Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah? Lai, dengerin Lai ya, dengerin. Kenapa kita pakai sayyidina dan Nabi mengajarkan tidak pakai sayyidina? Karena Nabi itu orangnya rendah hati. Nabi tidak senang dilebih-lebihkan. Tapi wajar bagi saya yang mencintai Nabi, menghormati Nabi dengan sebaik-baiknya penghormatan. Karena Allah dan Rasulnya, maka di bulan ini disebut bulan Rasulullah. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, turun pada bulan Sya'ban. Jadi jangan ngerasa Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Kalimat sayyidina sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan serta rasa hormat serta memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang zikirnya salawat, Bu, insya Allah hatinya dingin, insya Allah pikirannya jernih, anaknya akan jadi anak saleh. Anaknya yang suka nak degil-degil, ya. Jangan nanti dikata-kata anaknya, kau ni degil kali macam bapak kau, kata. Salah, Bu. Doakan anaknya, nak, jangan kau nak berdegil-degil ya, malu mama kalau ditengok orang. Jangan biasakan anaknya dijelek-jelekkan di depan orang. Jangan sampai ngemarahin anak di depan orang. Tapi ketika anaknya sedang tidur, tiupkan di kepalanya, bacakan sholawat. Terserah ibu mau berapa, insya Allah nanti anaknya hatinya dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon izin, mohon maaf karena besok saya masih ada kegiatan jam 8. Habis jam 8 kemudian jam 1 masih ada kegiatan, dan besok malam juga masih ada kegiatan. Selama saya masih sehat, insya Allah saya bisa hadir. Tetapi walaupun saya sebentar menyampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu datang dari hati dan kelemahan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah berikan usia kita yang panjang hingga Ramadan yang akan datang, dan bisa melaksanakan puasa Ramadan, menyempurnakannya dengan tilawatil Quran, serta menyempurnakan dengan salat sunat tarawih dan witir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadilatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai, ikuti bacaan saya doa Rajab dan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiku mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa tajawaz 'anna min jami' sayyiati a'malina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum nas'aluka an tuhmiya qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah waj'alna min ahli at-taqwa waj'alna min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilayka ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalal wal Ikram. Ilahana dhunubana ilayka sa'idah wa rahmatuka bina nazilah ya rabbal arbab wa ya malikal muluk. Rabbi ij'alna muqimas salah. Rabbi ij'alna muqimas salah. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.